Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, materinya itu adalah bilangan bulat. Tentunya bersama Bapak Titan Radiansyah Muharam, kita akan menguak tentang bilangan bulat. Oke? Sebelum ke pembahasan, mari kita lihat gambar sebuah gunung yang terletak di bagian timur Indonesia. Nah, gunung ini merupakan gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Karena gunung tertinggi, maka di puncaknya itu terdapat salju abadi. Artinya, salju itu tidak pernah cair, ya. Karena semakin tinggi dataran atau semakin tinggi eh, kita berada, maka udara di sana akan semakin dingin. Nah, untuk itu berdasarkan catatan BMKG, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara di Puncak Jayawijaya adalah negatif 8 derajat Celcius. Itu pagi hari, ya. Kemudian untuk sore hari, sampai sore hari itu di negatif 7 derajat Celcius. Kemudian pada malam harinya itu adalah negatif 9 derajat Celcius. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu? Nah, kita akan membahas tentang ini. Skala Celcius atau derajat Celcius adalah suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat. Jadi kalau kalian masukkan air dengan memakai wadah, baik itu plastik ataupun apapun, dimasukkan ke dalam freezer, ya, kulkas yang bagian untuk membekukan air. Ketika saat air tersebut membeku, berada pada 0 derajat Celcius. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan lebih dari itu? Mencapai negatif 3 derajat Celcius atau seperti tadi ya, negatif 9 derajat Celcius. Apakah itu bisa beku? Bisa. Oleh sebab itu, di puncak Jayawijaya terdapat salju atau butiran air yang membeku, ya. Nah, kemudian Celcius ini derajat titik didihnya itu pada 100 derajat, ya. 100 derajat itu misalkan kalian memasak air. Nah, ketika air itu mendidih, berarti itu sudah masuk ke 100 derajat Celcius. Pak, kalau bagaimana kalau kita diamkan 15 menit sampai airnya habis misalkan ya? Berarti nanti akan naik. Mungkin lebih dari 100 derajat, mungkin 150 atau berapa ya? Tentunya. Nah, Celcius ini harus memakai alat ukur yang disebut termometer yang berskala Celcius. Nah, skala ini mendapatkan namanya dari ahli astronomi yang bernama Andreas Celsius. Ya, jadi kalau kalian berminat menjadi seorang peneliti, nama kalian akan abadi di dalam uh, ilmu tersebut. Misalkan Asep namanya. Nah, nanti kalau misalkan ada derajat baru nih, ya siapa yang menemukannya? Asep. Nah, berarti nanti akan misalkan 100 derajat Asep. Seperti itu, ya. Jadi, rajin-rajinlah untuk belajar. Oke, masih semangat? Kita lanjut. Kemudian di sini ada tokoh. Nah, ada tokoh bilangan bulat, ya. Kalau tadi kita berbicara dengan Celcius, kalau sekarang bilangan bulat. Apa sih kaitannya? Nah, jadi dulunya itu ada seseorang yang bernama Diophantus ya, kalau tidak salah mengejahnya seperti itulah, atau Diophanto. Bilangan bulat
negatif pertama kali digunakan pada masa dinasti Han. Berarti zaman kekaisaran Cina, ya. Bilangan tersebut ditulis pada buku The Nine Chapter on the Mathematical Art sekitar tahun 202 sampai 220. Bayangkan sampai sekarang berapa tahun lamanya, ya. Dalam buku ini terdapat tulisan yang berisi bilangan negatif, atau biasanya kalau guru-guru yang zaman dulu bilangnya bilangan negatif karena terpengaruh oleh bahasa Belanda gitu, ya. Terus dengan cara menyusun dan menghitung batang merah yang mewakili bilangan positif serta batang hitam untuk bilangan negatif. Nah, ini batang merah dan batang hitam itu digunakan dulu, ya, waktu tahun 202. Sekarang sudah tahun 2021. Maka bisa kita rubah asal kita sepakat dulu yang mana yang positif, warna yang mana yang negatif. Nah, itu, ya. Jadi silahkan untuk mempermudah kalian. Jadi jangan terpaku yang hitam, yang merah. Tapi untuk dasar dulu karena ditemukannya oleh beliau seperti itu. Jadi bilangan negatif itu merah, kemudian positif itu hitam. Ya. Pada abad ketiga Masehi, Diopantus juga telah menggunakan bilangan negatif. Nah, bilangan negatif itu kita akan pelajari di slide berikutnya. Nah, ini ya. Coba perhatikan pada gambar di sebelah kiri. Ada salju tebal. Itu pagi hari, kemudian siang hari, sore hari, kemudian suhu pada malam hari. Siang dan sore karena 7 derajat Celcius maka disatukan saja. Seperti itu, ya. Ubah yang nomor 1 setiap susunan pada gambar di atas, sorry ya, di sebelah kiri maksudnya, menjadi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat seperti apa? Ya seperti ini. Ya. Negatif 8, kemudian ini negatif 7, kemudian negatif 9. Pak, bagaimana kalau yang positif? Nah, positif boleh ditulis positif 8, atau positif 7, atau positif 9. Kalau misalkan suhunya hangat, ya, berarti di positif. Nah, bukan negatif, karena negatif itu di bawah titik beku tadi, ya. Berarti kalau di atas titik beku yaitu 0 berarti positif. Nah, kalau positif boleh ditulis tanda positifnya ataupun tidak ditulis. Untuk lebih efisien atau lebih mudah, ya, kalian mengingatnya, tidak usah ditulis saja. Jadi langsung misalkan 8, 7, 9. Dan harus diperhatikan lagi saat penulisan bilangan bulat harus kalian hati-hati memakai tanda negatif atau tidak memakai tanda negatif, ya. Salah sedikit saja kalian berarti jawabannya salah seperti itu. Nah, di sini kalian lihat ya, gambar di sini ada yang garis. Nah, garis ini adalah garis bilangan. Di tengah-tengahnya akan selalu angka 0, ya, atau bilangan 0. Akan selalu itu di tengah-tengah. Nah, patokannya kalau ke kanan, dari 0 ke kanan itu bilangannya harus positif. Dan kalau dari 0 ke kiri itu harus negatif. Jadi kuncinya kalau ke kanan harus positif, kalau ke kiri harus negatif. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian coba kita lihat yang atas. Ini ya. Jadi isikan dulu. Dari 0 urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa ini pakai tanda panah garisnya? Itu menunjukkan bahwa sampai tak terhingga, mau sampai jutaan, ratusan juta, miliaran, itu silahkan. Kalau cukup nulisnya, ya. Nah, kalau tidak cukup bisa di pangkas-pangkas, misalkan 100, 200, 300 karena banyak datanya gitu. Ya, paham ya? Kemudian ini yang kedua. Yang kedua adalah setelah kita menuliskan bilangan positif ke kanan, kemudian silakan tuliskan bilangan negatifnya.
yaitu dari 0 ke kiri, sama startnya dari 0 ya, kayak pom bensin ya, Pertamina menyebutnya dimulai dari 0 ya. Nah, sama bilangan bulat juga harus dimulai dari 0. Oke. Caranya kalau yang ke kiri tinggal tambah simbol negatif ya. Jadi 0, negatif 1, negatif 2 sampai terhingga. Bebas, terserah kalian ya. Asal dapat dibaca dan mudah untuk dibaca. Kemudian, nah caranya seperti apa? Kalau tadi ya kita melihat ada eh, soal suhu. Nah, pagi hari berarti negatif 8 ya. Kemudian siang hari, sore hari negatif 7. Kemudian malam hari negatif 9. Nah, caranya seperti ini. Pertama, kalian buat garis putus-putus pakai pensil ya. Putus-putus ke atas, kemudian tarik. Tadi negatif 8 dulu ya. Berarti sebelah sini negatif 8 set. Nah, kemudian tarik garis putus-putus. Nanti bagian dari negatif 8 sampai ke titik yang atas ya, itu kalian garis pakai garis tebal. Dan di negatif 8-nya kalian pakai titik ya. Kemudian yang keduanya ya, dari titik 0 lagi berangkatnya kita ke atas, kemudian titik dulu, pakai titik dulu negatif 7-nya. Titik, kemudian kalian sambungkan set ke kiri, kemudian sampai ke atas negatif 7, kemudian tarik ke bawah. Nah, pakai garis lagi. Kalau yang ini garis putus-putus, yang ini garis tegas, menandakan bahwa disitulah letak eh, garis bilangan. Ya. Kemudian balik lagi ke 0. Yang tadi kan pada malam hari itu 9 derajat Celcius, negatif 9 derajat. Kemudian kita dari 0 lagi ke atas, set. Kemudian pakai titik di angka negatif 9-nya. Kemudian tarik ke kiri dari titik 0 atas, tarik ke kiri. Kemudian pakai garis tegas. Yang tadi garis putus-putus, yang ini garis tegas. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan untuk bertanya. Karena malu bertanya sesat di kamar. Oh, di jalan ya. Jangan Jangankan di jalan, di kamar pun sudah tersesat kalau tidak mau bertanya. Ya. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.